Iya, oke. Selamat datang kembali di Acting Review selamat datang kembali di channel YouTube-nya Koaktor ya. Dan kita kembali di konten Acting Review. Sebelumnya kita udah sempet ngebahas soal film Ma Rainey's Black Bottom sama film The Life Ahead. Teman-teman bisa nonton videonya dulu atau nanti juga nggak apa-apa nonton ini dulu. Tapi sebelum nonton, seperti biasa, biar kayak YouTuber-YouTuber yang lain, biar kita juga nambah subscriber. Teman-teman silakan di subscribe, kemudian di like. Subscribe dulu deh, like mungkin nanti setelah selesai nonton. Dan nyalain notifikasinya. Oke, sekarang kita akan ngebahas sebuah film yang dirilis oleh Netflix beberapa minggu yang lalu atau beberapa 1 bulan yang lalu kalau nggak salah. Judul filmnya adalah Hillbilly Elegy. Oke, nah film ini itu eh, sama banyak ahli, terutama ya, yang biasa memperhatikan Oscar, orang-orang yang biasa memperhatikan siapa aja yang bakal bisa masuk Oscar, itu menyebutkan bahwa Hillbilly Elegy punya kesempatan yang sangat sangat besar untuk bisa mendapatkan mendapatkan tempat di nominasi Best Actress dan Best Supporting Actress. Nah, Hillbilly Elegy ini adalah sebuah film yang diangkat dari kisah nyata si J.D. Vance. Dia itu seorang penulis yang berkebangsaan Amerika tentunya, dan dia punya keluarga yang gimana ya kita bilangnya ya, agak berantakan tapi sekaligus menarik dan menurut kami manusiawi. Tapi ya kita ini namanya acting review, jadi kita nggak lagi pengen ngebahas soal gimana cerita di film itu yang ternyata memang sebelum dijadikan film dia bentuknya buku dulu, ya novel dulu, yang rilis tahun 2016 kalau kami nggak salah ingat. Dan ya seperti biasa ya, kalau pasar itu novelnya laris manis, maka dia akan dibuat film oleh entah siapapun itu. Dan kali ini Netflix yang membuat filmnya. Dan film ini disutradarai oleh Ron Howard, peraih Best Director dan Best Picture untuk film A Beautiful Mind. Pasti ingat kan dengan film yang ini? Kalau nggak ingat, ini posternya. Ini nih posternya ya, oke. Nah, eh film Hillbilly Elegy ini dibintangi oleh Amy Adams dan Glenn Close. Nah, dua orang inilah yang kemudian oleh banyak sekali ahli menyebutkan bahwa mereka berdua punya kemungkinan yang sangat besar untuk bisa masuk Oscar. Dan dua orang ini juga yang membuat kami tertarik untuk membuat acting review dari Hillbilly Elegy ini. Kalau soal cerita atau soal tangga dramatik, teknis, kamera dan lain sebagainya, kami tentu nggak akan meragukan Ron Howard ya. Tapi kali ini kami ingin melihat gimana permainan Glenn Close dan Amy Adams di sebuah film biopik. Karena sejauh yang kami ingat dan bisa kami tahu, Glenn Close ataupun Amy Adams cukup jarang untuk bermain biopik. Terakhir Amy Adams itu kalau nggak salah main biopik di film Vice dan dia masuk nominasi. Dan apakah di film ini dia bermain sebagus ketika dia di Vice atau ternyata tidak, atau ternyata dia punya kesempatan yang lebih besar untuk bisa dapetin Oscar si Amy Adams ini. Kita akan bahas ya. Oke, kita akan mulai seperti biasa dari capaian fisiologisnya terlebih dahulu karena itu yang paling kelihatan. Kita bahas dari aspek fisiologisnya dulu. Nah, setelah kami selesai menonton film Hillbilly Elegy ini, kami mendapati sebuah capaian fisiologis yang menarik dari keduanya. Sebenarnya dua-duanya menarik. Meskipun kami merasa bahwa Amy Adams capaiannya tidak sebaik si Glenn Close. Buat si Amy Adams yang berperan sebagai Beverly Vance nama lengkapnya, sejauh yang kami lihat dan kami perhatikan, itu tidak mengubah banyak laku tubuhnya. Tapi jadi laku tubuhnya nggak banyak berubah. Tubuhnya memang kelihatan lebih gemuk, rambutnya jadi panjang dan agak keriting. Tapi sayangnya cara berjalan, cara memainkan tangan, beberapa laku tubuh yang lain itu nggak berubah banyak gitu. Apalagi kami yang cukup sering menonton film-filmnya Amy Adams. Misalnya kita bandingkan sama ketika dia jadi di Vice gitu, itu juga kami rasa tidak ada perubahan yang cukup signifikan gitu ya. Dan bahkan kami bisa bilang di film ini nggak ada perubahan sama sekali soal laku tubuh itu, hanya bentuk fisiknya saja secara dasar yang jadi lebih gemuk dan rambut yang lebih panjang itu aja. Jadi laku tubuhnya nggak ada yang berubah.
Lalu kemudian pada cara bicara dan warna suara, kami nggak menemukan perubahan yang signifikan pada warna suara. Bahkan kami ngerasa cenderung sama persis dengan warna suara Amy Adams. Di film ini ada beberapa satuan waktu yang perlu teman-teman ketahui ya. Ada beberapa satuan waktu yang dijalani oleh Amy dan tokoh lain. Misalnya ketika Jedi masih kecil dan si Bev tokohnya Amy masih parubaya, atau sampai ketika si Jedi dewasa dan Beverly udah agak tua. Nah, dari setiap satuan waktu itu kami nggak mendapati ada suara yang berubah atau tumbuh. Jadi bahkan berubah aja nggak, tetap suaranya tetap kedengeran suara Amy Adams gitu. Kalau nggak percaya coba kalian dengerin interview The Movie Times sama si Beverly Vance ini. Ini interviewnya. Kita akan kasih waktu mungkin sekitar 10-15 detik untuk mendengarkan interview ini ya, biar kita masih bisa monetize. My name is Beverly Vance Akins, and I am the author of the book Smother. I'm JD's mom. Oke. Kita bisa mendengar di video tadi bahwa suara Beverly yang asli itu agak tajam, agak tipis gitu, dan mungkin dalam bahasa kita itu kayak cempreng, tapi nggak bisa kita sebut cempreng. Cuman ya mungkin perwakilan bahasa yang paling tepat adalah cempreng. Tapi kemudian coba kalian bandingkan dengan warna suara Bev yang diciptain sama Amy Adams yang kita bisa lihat di trailer ini. Kita cantumin trailernya ya. Oh, you know me. I always land on my feet. Oh, you know me. I always land on my feet. Oh, you know me. I always land on my feet. Nah, oke. Setelah itu, coba sekarang bandingkan dengan warna suara Amy Adams yang asli. Jadi, ingat lagi suara Amy Adams ketika dia jadi si Bev, kemudian bandingin sama suara dia yang asli. Ini ada video interview yang barusan dilakukan. Kalau nggak salah di YouTube tuh tanggalnya sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu gitu. Coba cek video yang ini. I always feel like I've yet to make a film that everybody agrees on, and so I keep trying. I always feel like I've yet to make a film that everybody agrees on, and so I keep trying. Sejauh yang kami dengarkan ya, dari 3 video tadi, kami itu ngerasa kalau suara Amy yang asli dan ketika dia jadi Bev itu sama persis. Kami nggak menangkap perubahan suara apapun. Kami nggak menangkap perubahan suara yang ada perubahan gitu, kita nggak nangkap itu. Apalagi kalau kami membandingkan dengan suara Bev yang asli yang tadi di video interview yang pertama, kami bahkan nggak menangkap kemiripan sama sekali. Dan satu-satunya yang kami rasa berubah dari aspek suara adalah aksen yang diciptakan oleh si Amy Adams. Cuman itu aja, aksen penyebutan beberapa kata aja. Sementara pada warna suara enggak. Untuk permainan Amy pada capaian fisiologis kami nggak bisa bilang baik atau bahkan nggak bisa bilang cukup sebenarnya ya. Karena kami melihat pola penciptaan yang sama dengan Amy Adams di filmnya yang lain. Sisi fisiologis ini hampir selalu tidak tersentuh oleh Amy Adams pada semua film yang pernah dia mainkan. Kita nggak tahu apakah itu secara nggak sadar, nggak diciptakan. Jadi dia nggak sadar untuk menciptakan itu, untuk nggak menciptakan itu, atau terlalu sulit diciptakan, atau emang dia sengaja untuk tidak menciptakannya. Jadi dia nggak tahu kalau itu harus diciptain, atau dia tahu tapi dia ngerasa terlalu sulit kemudian udahlah nggak usah diciptain aja. Atau dia memang sengaja untuk udah oke, aku tahu sulit dan aku emang nggak mau nyiptain itu. Nggak tahu ya, secara fisiologis kita nggak bisa menangkap itu. Terus gimana dengan si Glenn Close ini justru sebaliknya menurut kami. Glenn Close ini punya capaian fisiologis yang jauh lebih baik, bahkan mungkin 2 atau 3 kali lipat lebih baik daripada si Amy Adams. Ada banyak yang berubah. Gaya rambutnya berubah, make up si karakternya si Glenn Close, si Momo ini, itu juga ngebantu si Glenn untuk kelihatan berubah banget wajahnya. Tapi kalau kita melepaskan make up dan melihat Glenn sebagai aktor yang tampil sendiri tanpa dukungan make up, menariknya adalah kita masih tetap bisa ngelihat capaian fisiologis yang menarik. Coba kalian lihat cara berjalannya ya. Ini sambil tak puterin video potongan dia berjalan. Perhatikan juga cara dia memainkan tangan, bahkan pada cara dia merokok. Kami rasa semua laku tubuh itu berubah. Kalau kalian nonton film ini, si Hillbilly Elegy ini, coba tonton sampai akhir. Nah, di bagian terakhir ada dokumentasi yang isinya si Momo ini, tokohnya si Glenn Close ini.
kita nggak bisa motong bagian itu untuk kemudian nunjukin di sini ya. Nanti itu masuk masuk pembajakan. Jadi kalian tonton aja di film itu dan ditonton di bagian terakhir. Tapi ya baiknya tonton dari awal baru nanti ditonton di bagian terakhir. Kemudian lihat gimana cara berjalan si Momo yang asli dan bandingkan dengan cara berjalan Momo ciptaan Glenn. Kami melihat kemiripan. Agak maju gitu, lehernya agak maju kayak kura-kura yang mau keluar gitu, agak maju sekaligus agak nunduk, tapi nunduknya kayak bagian pinggang ke atas tuh yang lebih condong ke sini, lebih condong ke depan gini. Jadi bukan seluruhnya, bukan gini ya, bukan mentiung gini tapi lurus gini, tapi memang agak condong ke depan dan mengarah ke bawah. Kemudian perhatikan lagi caranya memainkan mulut termasuk areal dagu dan wajah. Kita bisa melihat bentuk yang sekali lagi kalau kita bandingkan dengan bentuk Momo yang ada di dokumentasi akhir film ya, kita bisa ngelihat bentuk yang sama atau bahkan mendekati. Coba deh lihat video interviewnya Glenn Close yang ini. So I called Kita Matthew cantumin videonya ya. Mungo, genius makeup artist, special effects makeup, and Martial Conneville, who's done my wigs for practically my entire career. Kemudian coba bandingkan dengan Glenn ketika dia jadi Momo. Nah, kamu bisa menontonnya di trailer tadi. Kita cantumin lagi nih di trailer nih, potongan dikit aja biar nggak masuk, biar nggak kena copyright. Nah, kita bisa ngelihat perbedaan yang cukup jauh di beberapa aspek. Seperti yang kita bilang tadi, rambut berubah drastis, mendekati ke si Momo yang asli. Wajah juga karena bantuan makeup. Kacamata juga membantu memperkuat perubahan itu. Meskipun kalau kita perhatikan lebih jauh lagi, kalian akan melihat semacam kemiripan bentuk tapi di bagian dagu. Di bagian dagu si Momo ciptaan Glenn dengan Glenn yang asli. Memang agak mirip ya, tapi kalau diperhatikan dengan baik, Glenn kelihatan sedikit melebihkan laku mulut dan dagunya. Jadi dia kayak lebih mengatup gitu, sehingga tetap ada perubahan gitu. Jadi dilebihin lagi. Nah, hal ini terlihat ketika Glenn sedang berbicara, di mana bibirnya lebih banyak mengatup di bagian kiri, kalau kami nggak salah ya, di bagian kiri. Dan Momo ciptaan Glenn juga begitu. Cuma kami rasa mulut Momo ciptaan Glenn lebih menutup daripada Glenn yang asli. Jadi tetap ada upaya untuk mendekati si Momo dan menjauhi diri Glenn yang asli. Ini menarik. Jadi secara garis besar, kalau kita bicara soal capaian fisiologis, Glenn itu ada jauh di atas si Amy Adams capaian fisiologisnya. Terus gimana dengan capaian yang lain, di aspek yang lain? Gimana dong? Kalau kita ngelihat capaian yang lain di emosi misalnya, kalau kita ngelihat dari sudut pandang permainan emosi, kita tentu akan yakin bilang bahwa Amy Adams punya capaian yang jauh lebih banyak ya, bukan lebih baik, karena keduanya sama-sama baik daripada si Glenn Close, karena porsinya emang lebih banyak si Amy Adams. Kalau kalian menonton film ini, kita sudah tahu dari awal bahwa Bev, tokohnya ini memang akan lebih banyak mendapatkan porsi permainan emosi yang dalam dan kompleks, lebih banyak daripada si Glenn Close ini. Dan menariknya, si Amy Adams berhasil memanfaatkan kesempatan itu dengan sangat baik. Kalau kita nggak ngelihat capaian fisiologisnya ya, dan hanya melihat permainan emosinya si Amy Adams saja, kita mungkin bisa memberikan nilai sempurna atau mendekati sempurna pada permainan Amy. Tapi kan sayangnya, acting itu kan bukan soal permainan emosi aja kan, ya nggak? Nah, di film ini, Hillbilly Elegy ini ada banyak sekali adegan yang menunjukkan permainan emosi yang menarik. Misalnya di adegan ketika keluarga si Bev merayakan Paskah, adegan awal tuh. Kemudian kita bisa ngelihat kekasih Bev masuk dan membawa anjing, lalu si anjing kencing di dalam kamar Bev. Nah, di sana kita bisa ngelihat kemarahan yang menarik sekaligus upaya untuk mengendalikan kemarahan yang menarik itu. Di adegan itulah kami awalnya menaruh curiga bahwa karakter ini temperamental. Antara temperamental atau bipolar, tapi kami masih menaruh curiga aja. Jadi kita masih belum tahu dan belum bisa memutuskan apakah memang temperamental, bipolar, atau punya kondisi abnormal, psikologi abnormal yang lain. Tapi kemudian ada adegan dengan emosi yang intens lagi muncul ketika Amy sedang mengemudi sama si JD ini, dan kemudian dia marah lalu menambah kecepatan mengemudinya, yang dia ngancem, oh tak tabrakin nih biar kita mati bareng gitu. Nah, di adegan itu kita ngeliat dan memutuskan bahwa kita yakin banget kayaknya si Bev ini tokohnya temperamental, bukan bipolar. Kenapa?
dia temperamental karena dia sangat bisa dipantik emosinya. Dan kenapa kami bisa bilang begitu? Karena semua kemarahan dari si Amy Adams itu alasannya jelas, ada, meskipun sepele, ya pasti ada, dan ada pertumbuhan gitu, ada pertumbuhan emosi dari tidak marah ke marah tuh masih ada pertumbuhan. Sementara kalau bipolar sejauh kami kan tidak ada pertumbuhan itu, atau pertumbuhannya sangat samar gitu. Nah, di adegan itu kita nggak hanya ngelihat kemarahan ya, kita ngelihat kemarahan secara garis besar, tapi kita melihat kemarahan yang dinamis karena ada momen di mana setelah si Bev marah, itu kita bisa melihat momen di mana dia sedikit melepas kemarahannya dengan tertawa dan menganggap kalau aku cuma bercanda doang loh kalau mau ngebunuh kamu jadi gitu. Tapi residu kemarahannya masih ada, sisa-sisa kemarahannya masih ada, dan itu sangat menarik. Dan itu yang membuat adegan ini itu emosinya berjalan intens tapi dinamis dan konsisten sampai masuk ke peristiwa selanjutnya. Ini menarik banget. Nah, selain peristiwa emosi yang intens di beberapa adegan, upaya untuk memunculkan kesan Bev juga cukup menarik. Kami menangkap kesan yang menyebalkan, egois, sok, dan gak mau diatur, merasa dirinya benar, dan banyak lagi hal negatif lainnya lah tentang karakter ini. Kesan itu muncul semakin kuat di banyak adegan. Kita bisa mulai misalnya ya dari adegan ketika dia mau diusir dari rumah sakit dan Jady yang udah dewasa ya berusaha menyelamatkannya. Kita bisa lihat Bev meremehkan, mencibir apa yang dilakukan sama anaknya itu, padahal dia berusaha menyelamatkannya, dan ofensif pada semua orang. Tapi caranya si Amy Adams menjalankan kesan itu tetap dinamis. Karena masih di adegan yang sama ada momen di mana Bev berusaha untuk menurunkan emosinya, berusaha hangat, berusaha manusiawi, kemudian menanyakan kabar anaknya. Padahal sebelumnya kan habis ofensif tuh. Nah, perubahan dari ofensif ke menanyakan kabar anaknya itu kebaca. Itu yang membuat kami enggak nih, dia enggak bipolar, tapi temperamental aja nih, mungkin orang ini emang ada persoalan emosi yang kayak gitulah, temperamental. Nah, ada momen mengubah emosi dari mencibir dan meremehkan itu ke arah kasih sayang dan menanyakan kabar anaknya. Itu menarik. Dinamika itu muncul dan menarik. Meskipun hal positif itu terkubur dengan cepat karena ada banyak hal negatif yang melingkupi karakter ini gitu. Sehingga langsung ketutup gitu. Ya, karena minoritas hal positifnya, kemudian hal negatifnya lebih banyak, jadi cepat ketutup. Adegan lain juga yang semakin memperkuat kesan Bev yang menyebalkan terjadi ketika Bev ngamuk lalu melukai tangannya sendiri. Ini yang flashback lagi ya, setelah ayahnya meninggal. Kita bisa ngeliat tokoh yang egois, menyebalkan, dan pemarah. Dan Amy berhasil bermain dengan sangat meyakinkan di adegan itu. Kami saja yang nonton, setelah pas sudah sampai di adegan itu, kita sebel sendiri sama si karakternya Bev. Sebel sama karakternya ya, bukan sebel sama permainannya. Kalau sebel sama permainannya kita nggak akan bikin acting review. Oke. Kemudian ketika adegan Bev menolak untuk masuk rehabilitasi padahal dibayar sama anaknya si Jady, kita bisa nangkep kesan egois yang makin kuat. Ditambah si Jady nyebutin bahwa kamu egois banget sih di dialognya, jelas. Nah, kesan menyebalkan itu jadi lebih kuat karena Bev adalah karakter yang sepertinya nggak mau dikasihani. Kan dia juga dialog itu kan, dia nggak mau dikasihani. Dia udah mencoba untuk jadi lebih baik dan dia nggak mau dikasihani siapapun gitu. Dan seenggaknya dalam sudut pandang karakter yang di luar Bev lah. Padahal sebenarnya mungkin menurut karakter yang di luar Bev, dia tuh butuh dikasihani, tapi Bev nggak mau dikasihani. Dengan menolak itu, ada adegan itu tuh, dengan intensitas yang dimainkan sama si Amy Adams, kesan menyebalkan si karakter ini di adegan itu jadi makin kuat. Tapi ada satu hal yang menarik setelah adegan itu terjadi. Elia Kazan di bukunya Kazan on Directing, dia bilang gini, look for the contradiction in every character, especially in your heroes and villains. No one should be what they first seems to be. Surprise the audience. Nah, Amy itu berhasil menemukan kontradiksi karakternya. Kalau di awal penonton itu udah dijejali karakter yang negatif, menyebalkan, Amy sepertinya tidak lupa bahwa karakternya punya sisi yang tidak menyebalkan atau punya sisi baik. Kita bisa melihat sisi baik ini muncul sedikit pas adegan jadi nunjukin foto pacarnya setelah berantem itu tadi. Kita bisa ngeliat ada kayak semacam perasaan yang berlawanan dengan kesan yang sebelumnya muncul kuat.
Nah, di momen itu kami ngerasa Bev jadi lebih lengkap sebagai manusia. Dia tetap punya sisi positif, meskipun sisi negatifnya juga banyak. Dan seperti apa yang dibilang Elia Kazan, momen itu membuat Amy berhasil mengejutkan kami sebagai penonton karena munculnya sisi baik karakter ini. Itu yang menarik. Terus gimana dengan si Glenn Close? Kami melihat permainan emosi yang sama baiknya dengan si Amy Adams. Bahkan mungkin jika kita melihat secara utuh termasuk capaian fisiologis, kita bisa bilang capaian Glenn jauh lebih baik daripada si Amy Adams. Tapi jika kita melihatnya terpisah, tentu ini persoalan porsi ya. Tapi di luar porsi, Amy dan Glenn itu sama intensnya dalam setiap upaya menunjukkan emosi karakter. Misalnya untuk Glenn yang jadi si Momo ini, kita pertama kali bisa melihat permainan emosi yang menarik ketika di adegan pemakaman suaminya. Di sana kita bisa melihat Momo tuh kelihatan tegar banget, tapi nggak bisa menyembunyikan kesedihannya. Bentuk fisik yang sudah diciptakan Glenn tadi ya, itu berhasil membantu melengkapi permainan di adegan ini. Perhatikan baik-baik bentuk bibirnya dan bayangkan jika bentuk bibirnya tidak diubah, maka mungkin upaya menahan kesedihan si Momo tak akan semenarik itu. Oke. Malah akan terkesan biasa aja mungkin buat kami. Tapi karena bentuk mulut yang lebih mengatup tadi, jadi ada semacam dalam tanda kutip tuh ada semacam pembantu dari aspek fisik yang membuat upaya menahan emosinya jadi lebih menarik dan bahkan jadi kerasa lebih intens. Kami melihat kesan yang sebenarnya sama antara Momo dan si Bev ini. Mereka berdua sama-sama menyebalkan, seenggaknya dari sudut pandang JD. Misalnya di adegan ketika si Bev minta kencing anaknya itu, kita bisa ngeliat si Momo itu berusaha lebih tenang menghadapi anaknya yang menyebalkan dan berpikir lebih logis, sekaligus memberikan keputusan yang bikin JD atau kita sebagai penonton merasa Momo sama menyebalkannya dengan si Bev. Kemudian di adegan lain ketika Bev hampir ditangkap polisi, lalu Bev dan Momo bertengkar. Nah, di adegan itu menurut kami adalah salah satu adegan paling menarik. Dan karena kami rasa di adegan itu ensemble-nya kerasa paling kuat di film ini. Di adegan itu Amy memainkan emosi yang intens banget. Kita akan cantumin fotonya ya, biar seenggaknya ring a bell gitu di kepala kalian adegan yang mana. Nah, di adegan itu Amy memainkan emosi yang intens dengan cara yang menyebalkan, egois, dan merasa dirinya paling benar. Glenn juga tetap intens dengan caranya juga yang menyebalkan, tapi menurut kami jauh lebih dewasa dan lebih tenang. Di adegan itu kita bisa melihat pertemuan dua manusia, bener-bener dua manusia yang sama-sama punya hidup dan berusaha menunjukkan hidupnya masing-masing. Keduanya sama-sama kuat dan nggak tahu kenapa kami merasa keduanya automatically mendukung permainan satu sama lain. Dugaan kami sih karena sepertinya keduanya saling mendengarkan satu sama lain dengan sangat baik dan tetap berusaha berada di karakter masing-masing ya. Meskipun porsi permainan emosi Glenn tidak sebanyak si Amy, dia juga bisa memanfaatkan semua porsi emosi tersebut dengan sangat baik dan sesuai porsinya, tidak lebih. Dan di adegan ketika misalnya yang jadi berantem sama Momo di mobil setelah dia mencuri kalkulator itu, kita bisa ngelihat permainan emosi yang intens dari keduanya. Kita nggak bisa menilai seutuhnya permainan jadi ya waktu di adegan itu ya, karena kita hanya fokus di Glenn Close dan Amy Adams, dan jadi juga kami rasa nggak terlalu ini. Tapi di adegan itu seenggaknya kita bisa ngeliat JD berusaha mendengarkan. Dan Glenn pun, kami nggak tahu ya. Kayaknya Glenn sih kami rasanya tidak berusaha untuk mendikte permainan JD. Seenggaknya itu yang kami lihat. Oke. Secara keseluruhan, permainan emosi Glenn atau Amy itu sangat intens, dinamis, dan hasilnya menarik. Keduanya tetap sama-sama kuat di permainan emosi. Tapi kalau kita melihat secara utuh, maka Glenn menurut kami adalah jawara di film ini. Dia itu juaranya tuh si Glenn Close. Dan kalau kita bicara soal kesempatan mereka di Oscar, kalau misalnya si Oscar ini nggak ditunda ya, kan ada corona, jadi ada kemungkinan ditunda, maka Glenn seharusnya dia berhasil mengakhiri puasa gelarnya di Oscar. Kan Glenn ada 7 kali kalau nggak salah dapat nominasi tanpa pernah menang sekalipun. Mungkin di permainannya di Hillbilly Elegy ini kami sih ngerasa dia punya kesempatan kans yang cukup besar untuk bisa dapat Oscar, meskipun cuma supporting actress. Sementara Amy, kami ngerasa kesempatannya besar untuk dapetin itu, tapi kita tetap harus lihat siapa nominasi yang lain, siapa nomine yang lain di daftar nominasi Best Actress Oscar 2021. Itu menurut kami. Gimana menurut kamu?
Silakan tuliskan di kolom komentar. Tonton dulu filmnya, terus kita diskusi di kolom komentar. Menurut kalian permainan Glenn Close dan Amy Adams di Hillbilly Elegy gimana? Terus kira-kira kita melewatkan apa nih di film ini? Melewatkan permainan siapa nih yang menurutmu juga oke dan harusnya dibahas sama aku aktor? Yang mana nih? Coba tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Kalau suka, kalau nggak suka ya dislike aja. Dan kita akan ketemu di video yang selanjutnya, di acting review yang selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya. Nyalain notifikasinya. Terima kasih. Sampai ketemu di video acting review berikutnya. Jangan lupa nonton video aku aktor yang lain untuk menambah pengetahuan kalian soal seni peran. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Viva Aktor.